Perkenalkan, nama saya Alfiana Sana. Hari ini saya akan buat video tugas dari Pak Mahirun, yaitu manajemen keuangan, yang membahas tentang BEP, DFL, DCL, dan DOL. Nah, sebelum kita membahas itu, perlu kita ketahui bahwa BEP itu jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan atau bisa kita sebut dengan titik impas. Jadi biasanya BEP itu sering kita dengar dengan sebutan break even point. Jadi titik imbas antara uh, apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu yang didapat oleh perusahaan juga. Jadi kalau saya boleh kasih contoh, kalau BEP itu misalkan saya seorang pengusaha bakwan. Nah, pengusaha bakwan dari awal kayak produksinya, bahan, terusan alat dan bahan dan peralatannya itu sampai jadi bakwan matang itu saya mengeluarkan uang 300.000. Itu bisa dikatakan dengan modal awal ya kalau misalkan di akuntansi. Nah, jadi nanti kalau BEP itu nanti yang kita dapat pun sama 300.000 atau mungkin bisa lebih. Kalau lebihnya berarti itu buat hitung-hitung buat bukan laba sih jatuhnya, tapi ke tenaga yang kita keluarkan untuk membuat bakwan tersebut. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari tentang BEP, DFL, DCL, dan DOL ini? Yang pertama itu manfaatnya supaya tidak terjadi kerugian tidak terjadi kerugian. Misalkan tadi saya penjual bakwan, jadi biar saya tuh nggak rugi jualan bakwan saya. Terusan kita apa aja yang harus kita perhatikan? Kita harus memperhatikan biaya tetap. Biaya tetap itu yang wajib kita keluarkan. Misalkan saya yang namanya pengusaha pasti punya karyawan, dimana saya harus mengeluarkan biaya tetap per bulan untuk gaji karyawan saya. Nah, terusan selain gaji karyawan, misalkan saya punya toko atau kios, entah itu nyewa ataupun kontrak, jadi saya harus ngeluarin untuk beban sewa gedung tersebut. Terusan yang kedua itu ada yang namanya biaya variabel per unit. Jadi banyak atau sedikitnya unit untuk produksi atau bahan baku itu kita harus diperhitungkan juga. Misalkan kayak tadi bakwan sampai detailnya, sampai air buat nyampurin bahan-bahannya itu harus diperhitungkan juga. Terusan harga jual. Jadi harga jual di suatu perusahaan atau pengusaha itu harus menetapkan harga jual terlebih dahulu atau yang biasa kita sebut harga pokok penjualan. Jadi itu sih. Terusan yang kedua kita bahas tentang DFL. DFL itu biasa yang kita sebut dengan degree of financial leverage. Jadi sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan leverage. Leverage itu penggunaan aset atau sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan dari leverage ini agar perusahaan bisa memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan itu tersebut. Nah, besar kecilnya leverage finansial ini dihitung dengan DVL. DVL itu tadi ya, atau degree of financial leverage. Nah, menurut penjelasan buku yang sudah saya baca, perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. Jadi misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hutang yang lebih tinggi, itu biasanya dia menghitung pakai DFL.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang leverage gabungan, yaitu kombinasi leverage. Apa sih itu? Jadi itu tuh terjadi apabila perusahaan memiliki memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasanya. Nah, untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualannya terhadap perubahan penjualan labanya, itu pemegang saham dengan degree of combined leverage yang biasa kita sebut dengan DCL sebagai presentasi perubahan berlembar saham sebagai akibat presentasi perubahan dalam unit yang terjual. Nah, itu sih menurut yang DCL ya. Jadi setiap itu beda-beda buat cara menghitungnya. Nah, terus besar kecilnya leverage operasional atau DCL itu tadi dihitung dengan DOL. Jadi DOL itu degree of operating leverage, yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa peka laba operasional terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi ya intinya sih meminimalisir terjadinya kerugian ya. Itu sih yang saya pahami dari tugas yang diberikan oleh Pak Mahirun. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang keliru tentang pemahaman saya, nanti bisa kasih tahu ya Pak ya. Dan jadi pada intinya teknik BEP, DCL, DFL dan DOL ini sangat penting buat kalian atau buat perusahaan yang ingin meningkatkan profit penjualannya, karena di situ udah komplit banget, kalian dituntut untuk ya tadi ya biaya tetapnya harus ditentukan, harga pokok penjualannya, biar kalian tidak mengalami kerugian di awal mula uh, merintis usaha kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.